Oke, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, informasi yang akan saya sharing kali ini itu berkaitan dengan kesejahteraan dosen ya, yaitu berdasarkan dari kebijakan Tukin di Perpres nomor 19 tahun 2025 dan regulasi profesi, karir dan penghasilan dosen di Permendikti-Saintek ya, yang terbaru nomor 52 tahun 2025. Jadi secara garis besar, saya akan sharing terkait dengan kesejahteraan dosen ya, yang secara ringkas namun umum, kemudian memetakan akar masalah dan dampak pada mutu pendidikan tinggi yang saat ini memang sudah kita rasakan, sama arah kebijakan yang sedang dan akan baru berjalan ke depannya. Nah, tentu ini patut menarik untuk kita simak, oleh karena itu tetap stay tune di channel saya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi di video saya ini. Nah, info pertama dulu bahwa inti pesannya itu terkaitkan dengan kesejahteraan dosen ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen ya. Di mana kita ketahui bahwa terjadi ketimpangan yang sangat cukup besar ya, gap yang cukup besar kalau kita melihat status dosen berkaitan dengan kesejahteraannya. Baik itu di PTS maupun di PTN, kemudian baik itu dosen ASN maupun non ASN. Jadi cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan masyarakatnya itu seringkali terdengar heroik ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kenyataan di lapangan, itu sangat berbanding terbalik. Nah, pendidikan tinggi itu memikul tanggung jawab besar, namun sebagian masih terjebak dalam kondisi ekonomi yang tidak manusiawi. Nah, ada istilah yang disebut dengan quo vadis ya. Jadi pertanyaan arahnya itu lebih menonjol ke arah kesejahteraan dosen. Nah, di mana arah kesejahteraan dosen itu mau dibawa kemana sih sebenarnya? Nah, isu ini bukan sekedar nominal gaji ya, tetapi ketahanan ekosistem pendidikan tinggi yang menuntut solusi struktural, regulasi pembiayaan, dan tata kelola kampus. Nah, peta isu ringkasnya itu adalah kalau kita bandingkan ya antara kesejahteraan dosen di PTN dan PTS itu sangat jomplang sekali. Ya, begitupun kalau yang berstatus ASN maupun non ASN atau bahkan yang tetap kontrak ataupun honorer ya. Ini sangat berpengaruh terhadap jumlah penghasilan yang kita terima ya di masing-masing dosennya. Nah, ini yang pada akhirnya uh, banyak sekali teman-teman muda itu yang meskipun sangat berpotensial ya untuk menjadi dosen, pada akhirnya berpikir sekian kali untuk menjadi dosen. Nanti akan saya bawakan di next video ya, terkait bahwa dia dulu bercita-cita ingin jadi dosen, tapi ketika melihat gajinya, pada akhirnya dia memundurkan diri ya, ya artinya dia tidak ingin menjadi dosen gitu. Nanti akan saya bawa di next video. Nah, pada akhirnya dampak yang terjadi itu adalah kualitas pengajaran atau bimbingan, kemudian produktivitas riset ya, maupun generasi profesi dosen. Nah, ini yang menjadi sebenarnya PR para pimpinan ya tertinggi di kementerian, bahwa kenapa sih sebenarnya kita itu baik dosen maupun guru itu sulit sekali untuk mendisejahterakan ya. Kita itu lebih condong menciptakan banyak regulasi kebijakan yang dalam tanda kutip pada akhirnya kita itu berpikir bahwa biar terkesan kerja ya para pimpinan itu, sehingga menciptakan kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya juga tidak bisa membuat dosen itu terlepas dari administrasi gitu ya. Ya, jadi di di peraturan yang terbaru saja gitu ya, itu juga banyak hal yang sebenarnya ingin disoroti, tapi yang paling sering kali menjadi keluhannya teman-teman dosen itu, di samping kesejahteraan itu juga sistem administrasi yang berbelit-belit ya, termasuk akreditasi ya. Akreditasi itu sangat menyita waktu, menyita tenaga,
hanya gara-gara ingin mencapai posisi unggul, ya, semacam itu. Dan pada akhirnya juga kadangkala kita berpikir bahwa apakah posisi unggul itu menjamin kemudian satu mahasiswanya itu memiliki potensial yang cukup besar, ya, terhadap dunia pekerjaan atau terhadap kontribusinya ke masyarakat. Kemudian apakah dengan posisi unggul itu kemudian kita menjadi top rank di World University misalnya, kan kayak gitu. Itu mungkin yang tidak sampai terpikirkan, ya, gitu. Nah, kemudian gejala di lapangan, jadi pola yang sering muncul itu adalah ketimpangan status, ya. Saya juga heran, ya, padahal kalau kita lihat di negara-negara maju yang pendidikannya, ya, kayak Finland, kayak Singapura yang negara tetangga, ya, kemudian China, Jepang, Taiwan, itu tidak ada istilah dosen PNS atau PNS. Ya, dosen nasional gitu, ya. Semuanya difasilitasi oleh pemerintah, bahkan pemerintah itu menyediakan alat-alat laboratorium yang kemudian dititipkan ke semua universitas gitu. Jadi tidak memandang bahwa ini universitas negeri, ini universitas swasta gitu, ya. Karena semuanya memiliki potensial yang sama gitu. Kemudian kayak perpindahan dosen, ya, profesor antara profesor yang pindah dari swasta ke negeri, negeri ke swasta itu biasa gitu, ya. Itu yang saya rasakan waktu itu, ya. Jadi hampir setiap semester itu kebetulan di kampus saya itu setiap semester itu pasti ketemu dosen baru dan itu sudah merupakan sesuatu hal yang biasa. Nah, kita itu untuk berpindah home base eksternal saja itu wah, sudah akan menjadi bahan perbincangan di kalangan kampus, ya, mungkin bahkan di sosial media. Nah, itu yang pola pikir semacam ini itu masih belum kita bisa hilangkan. Kemudian dosen tetap maupun kontrak. Ini juga apalagi kalau sekarang di Permendikti-Saintek nomor 52 itu, ya, dosen ya hanya cuma dosen tetap sama dosen tidak tetap gitu, ya, tidak ada lagi yang istilah kontrak gitu. Sama yang di PTN PTS, ya, sesama PTN saja gitu, ya. Misalnya dengan status BH, BLU, kemudian Satker dan lain-lain, itu terjadi ketimpangan kesejahteraan. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan PTN PTS gitu, ya, sangat jauh sekali. Kemudian beban dan tuntutan, ya. Jadi dengan gaji yang sedikit, ya, itu beban administrasi maupun tridharma itu cukup besar, ya. Kalau kita lihat di negara-negara yang maju, ya, sekali lagi kenapa saya selalu membandingkan dengan negara maju, karena kita ini negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak sehingga sangat berpotensi kalau guru maupun dosennya itu mendapatkan bayaran yang layak gitu, ya. Nah, kita itu untuk urusan administrasi saya juga bingung, ya. Bagaimana caranya kita itu bisa terhindar dari administrasi ini, ya. Sehingga kita itu bisa fokus lebih kepada mengutamakan eksperimen, riset gitu, ya. Mungkin dengan jam mengajar yang tidak terlalu banyak gitu. Timbang harus mengurusi administrasi. Kemudian target kinerja yang semakin meningkat sama insentif yang tidak merata. Nah, kerentanan ekonomi itu berkaitan dengan pendapatan yang rendah, biaya hidup yang semakin hari semakin naik, sama pekerjaan sampingan yang seringkali bahkan menjadi bahan kecemburuan antara sesama dosen, ya. Nah, jadi data yang ada di lapangan sebanyak 42% itu rata-rata gaji dosen itu kurang dari 3 juta per bulan, ya. Bahkan kurang dari ini, ya. Kurang dari ini kalau kita lihat di PTS-PTS gitu. Ini saya juga tidak tahu bahwa langkah konkret apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk bisa menangani hal tersebut gitu. Di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 kembali lagi diserahkan kepada badan penyelenggara atau yayasan. Nah, kalau yang sudah semacam ini itu sangat sulit sekali untuk bisa mencapai kepada misalnya setara dengan UMR atau UMK gitu, ya. Itu sangat sulit sekali gitu karena ya itu tadi dikembalikan lagi kebijakannya kepada badan penyelenggara atau yayasan. Kalau misalnya disesuaikan bahwa gaji dosen itu seluruh Indonesia itu semestinya pakemnya itu adalah sekian juta gitu. Jadi mau PTN PTS ya udah semua gaji dosen itu seperti itu gitu.
Nah, kemudian mengapa angka ini penting? Ini menunjukkan kerentanan ekonomi berskala luas, kemudian menggambarkan kesenjangan antara sektor PTS itu yang lebih rentan, sama mempengaruhi kepastian dosen untuk fokus pada Tridharma. Nah, contoh konteks yang muncul di media itu adalah misalnya rujukan riset ya, mulai dari UGM, UI, UNRAM, yang dikutip oleh anggota DPD menyebut sebagian dosen swasta itu menghadapi situasi yang lebih berat ya. Isu ini juga memicu tagar jangan jadi dosen waktu itu ya. Nah, catatan hati-hatian, jadi angka ini berasal dari pemberitaan yang merujuk riset untuk pemetaan yang lebih presisi, diperlukan data mikro per jenis kampus, status, dan daerahnya. Nah, lalu seperti apa dengan dua poros kebijakan yang relevan ya? Jadi, kalau misalnya kita merujuk kepada dua poros kebijakan yang relevan ya, yaitu untuk tukin dosen ASN yang diatur dalam Perpres nomor 19 tahun 2025 sama aturan terbaru ya di Permen Dikti-Saintek nomor 52 itu menunjukkan perbedaan yang signifikan ya. Yang pertama kalau urusan tukin, jadi dosen pembayaran tukin itu sebenarnya ada yang dibayarkan oleh Kemendikti-Saintek, ada juga yang di Kementerian Agama maupun di kementerian yang lain ya. Tapi kalau di Kemendikti-Saintek itu tertuang dalam Perpres nomor 19 tahun 2025. Skemanya itu adalah tukin sebagai selisih antara kelas jabatan dan tunjangan profesi. Jadi tidak merugikan yang sudah lebih tinggi misalnya. Tetapi kalau yang produktivitas kemudian jabatan akademiknya ya belum terlalu tinggi ya tentu sangat merugikan gitu. Kemudian berlaku retrokratif ya, mulai 1 Januari 2025 dengan proses juknis dan penilaian kinerja. Kemudian kalau untuk aturan yang baru yang berbicara tentang profesi karir dan penghasilan dosen, ini sama sekali memang tidak pernah dibahas yang berkaitan dengan khususnya untuk penghasilan dosen-dosen di PTS. Padahal ya dosen memiliki kontribusi yang sama baik PTN dan PTS gitu. Artinya dosen PTS yang melakukan penelitian, pengabdian dan lain sebagainya, bahkan tuntutannya juga sama, harus publikasi di jurnal internasional dengan berbagai keterbatasan yang ada. Tetapi tidak sama sekali membahas keterkaitan dengan ini loh skema apa minimal misalnya ya untuk penggajian dosen itu seperti ini gitu. Sehingga meskipun ini ya berbeda itu artinya berbeda status ya PTN PTS itu tapi memiliki gaji yang setara gitu ya minimal gaji dasarnya. Nah, Kemendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 itu kita tahu ya dia mengatur posisi proporsi jenjang karir dan penghasilan dosen. Kemudian tercatat di peraturan yang ditetapkan tanggal 23 Desember ya 2025 dan diundangkan 24 Desember. Nah, ini diharapkan memberi kepastian tata kelola dosen dan meminimalkan beban administrasi yang tidak perlu. Tetapi enggak juga sebenarnya beban administrasi tetap ada gitu. Nah, selanjutnya itu adalah akar masalah ya. Kenapa kesejahteraan dosen itu sulit selesai hanya dengan satu kebijakan. Jadi pertama itu ada 4 simpul yang sering berkendilan ya. Yang pertama itu fragmentasi status dan skema. Jadi perbedaan antara PTN, PTS, ASN, non-ASN, tetap kontrak, kemudian memecah standar penghasilan perlindungan. Nah, selama ini masih ada, poin pertama ini, itu tidak akan pernah selesai yang namanya kesejahteraan dosen. Kalau misalnya kita berkaca atau mengacu kepada negara-negara yang pendidikannya sudah maju, ya dosen nasional, gitu aja. Kemudian model pembiayaan kampus. Jadi ini tergantung pada UKT ya atau pendataan internal dapat mendorong efisiensi yang menekankan biaya. Nah, ini karena terjadi gap kemampuan ya antara universitas gitu. Pemerintah juga sepertinya juga tidak serius sebenarnya kalau kita melihat tentang fasilitas kampus dan lain sebagainya ya. Kemudian insentif kinerja tidak merata. Jadi tunjangan profesi, tukin, kemudian remunerasi, cakupannya itu berbeda dan implementasinya itu butuh juknis dan sistem evaluasi. Jadi apa-apa kalau di Indonesia itu harus ada aturannya gitu. Jadi itu yang kemudian membuat menjadi lebih ribet ya. Sama beban administratif. Ini yang sangat sekali dikeluhkan oleh dosen-dosen ya. Jadi untuk mungkin 5-10 tahun ke depan itu ini sudah akan ini ya
apalagi sudah masuk ke generasi Gen Z, kemudian Gen Alpha itu, apakah kemudian mereka akan mengurusi hal yang semacam ini? Padahal kita ketahui ya, Gen Z, Gen Alpha itu mereka berpikirnya lebih praktis gitu. Nah, banyak benarnya sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian risiko yang sering dikhawatirkan, jadi pada kampus atau mahasiswa itu waktu bimbingan dan persiapan mengajar berkurang, riset tersendat ya, hanya butuh fokus, waktu dan dukungan, kemudian ter turnover tinggi ya, jadi dosen mencari pekerjaan yang lain. Pada sistem pendidikan tinggi, regenerasi profesi melemah ya. Talenta muda dengan menjadi dosen, kemudian ketimpangan mutu antar kampus atau daerah itu membesar. Kepercayaan pada kebijakan menurun, misalnya muncul tagar protes. Nah, arah solusinya ya, jadi prinsip desain kebijakan itu negara atau regulator itu harus memperluas kepastian standar penghasilan minimum dosen, terutama untuk dosen non ASN PTS. Pastikan implementasi tukin berbasis juknis yang jelas atau terukur. Kemudian memperkuat pengawasan agar regulasi ini berdampak di lapangan. Nah, untuk perguruan tinggi itu harus transparan terkait dengan struktur penghasilan dan jalur karir. Kurangi beban administrasi non-esensial, fokus pada ketridharma, kemudian skema dukungan riset dan pengembangan kompetensi yang adil. Kemudian dosen dan organisasi profesi gunakan data untuk advokasi, bukan hanya anekdot ya. Kemudian dialog terbuka dengan kampus atau regulator, dorong implementasi kebijakan yang inklusif di lintas status. Nah, intinya kesejahteraan dosen itu sebenarnya investasi untuk pendidikan tinggi dan kualitas SDM jangka panjang. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.